Ya, baik. Selamat sore dan salam sejahtera bagi kita semua. Adil Katalino, baca kami Kak Surga, Basingat Kak Jubata. Ya memang kalau kita lihat dari hasil debat kandidat, dari 4 calon tersebut adalah memang nomor urut 3, Pak Kajot dan Carlos ini adalah orang yang jujur. Ngomong, bicara apa adanya, dan sesuai dengan hasil kerja nyata. Nah tentu sebagai masyarakat pemilih, seharusnya kita itu menilai seorang pemimpin itu tidak hanya pandai bercerita, pandai ngomong, pandai berretorika, tapi hasil kerja tidak. Nah itu yang menjadi tolak ukur kita sebagai pemilih. Nah Kajot Carlos ini adalah tipe orang yang tidak banyak bicara, tidak bisa berpandai berretorika, tapi memang hasil kerja. Nah seperti itu. Nah jadi ya memang sebetulnya kita sebagai pemilih di Kabupaten Bengkayang, dari 17 kecamatan, ya memang suatu hal yang perlu kita ketahui adalah memilih seorang pemimpin itu dari hasil kerja nyata ketimbang dari pandai berbicara, pandai ngomong dan sebagainya. Ya memang inilah yang kita inginkan dari seorang pemimpin, yaitu adalah hasil kerja nyata. Suatu hal yang harus diperhatikan oleh masyarakat, bagaimana bisa memilih pemimpin yang baik adalah pemimpin yang bekerja keras dengan hasil-hasil kerja nyata. Nah tentu sebagai seorang pemimpin, inilah yang kita harapkan untuk membangun Bengkayang. Saya yakin, percaya Kajot Carlos adalah pilihan tepat bagi masyarakat Kabupaten Bengkayang. Karena ya memang Kajot Carlos adalah orang yang merakyat, orang yang dekat dengan rakyat. Nah jadi jangan kita memilih pemimpin, ada saatnya, ada masa pilkada baru datang ke Bengkayang. Ada seperti itu. Nah ini yang kita tidak mau. Sebagai calon pemimpin, saya ini adalah orang yang tidak bodoh untuk menentukan pilihan. Nah seperti itu. Jadi ya memang, dan juga masyarakat Bengkayang jangan sampai ketiga kalinya lah untuk memilih orang yang salah. Nah justru dia mengkhianati masyarakat yang sudah memilih dia. Nah jangan sampai masyarakat Bengkayang salah memilih orang sampai ketiga kalinya. Seperti itu. Nah memang suatu hal yang saya lihat di Bengkayang ini, seorang pemimpin tidak hanya bisa membangun, tapi juga bisa menjamin keamanan, keberagaman yang ada di masyarakat Kabupaten Bengkayang. Ini yang sangat penting bagi saya, rasa aman, keamanan, keharmonisan antar etnis, agama, kita saling hidup rukun. Ini yang harus kita perhatikan kepada pemimpin. Nah jadi Pak Kajot dan Pak Carlos ini adalah pilihan tepat untuk masyarakat Kabupaten Bengkayang, karena beliau mampu menjaga keamanan dan ketertiban di masyarakat Kabupaten Bengkayang. Nah kalau bicara membangun, persoalan terbesar Bengkayang ini adalah soal anggaran, Bapak Ibu. Perlu saudara-saudari masyarakat Kabupaten Bengkayang ketahui, bicara Bengkayang, kita tidak hanya bicara membangun Bengkayang ini harus siapa. Kita tidak bisa memaksa bahwa siapapun jadi Bupati Bengkayang ini. Yang paling terpenting adalah kemampuan dia untuk mendatangkan uang dari pusat untuk ke daerah. Karena siapapun calon Bupati Bengkayang terpilih nanti, yang terpenting adalah untuk bisa membangun Bengkayang. Apa mungkin ketika mereka nanti terpilih sebagai bupati bisa membangun Bengkayang dengan APBD 1, sekian triliun? Kalau bukan Kajot Carlos, saya jamin taruhan, Bapak Ibu. Karena kita tahu sendiri, Kajot Carlos adalah calon bupati dan wakil bupati diusung oleh PDIP dan Partai Nasdem yang didukung oleh 7 partai lainnya. Tentu saudara-saudari tahu, di belakang Kajot Carlos adalah ada seorang yang namanya Pak Lasarus, Ketua DPD PDI Perjuangan. Sekarang beliau adalah sebagai Ketua Komisi 5 yang membidang di infrastruktur. Nah kita tahu sendiri, bahkan saya yakin kalau bukan Kajot Carlos bupatinya, beliau tidak akan bisa menguncurkan dana untuk perbaikan pembangunan infrastruktur. Makanya saudara Bapak Ibu Kabupaten Bengkayang, kenapa kita persoalan yang sekarang ini kita alami adalah infrastruktur? Ya memang karena bukan pemimpinnya tidak hebat, tapi karena anggaran, Bapak Ibu. Kita ketahui sendiri siapa
bupati yang di masa lalu, beliau adalah orang yang hebat. Orang yang dari latar belakang pendidikan S2, secara SDM mereka sangat unggul, tapi apa bukti mereka untuk Bengkayang? Itu artinya membangun Bengkayang itu tidak hanya dengan modal seperti itu. Mereka pandai berretorika, ngomong dan sebagainya, cerdas mereka berbicara. Dalam debat dan sebagainya, dalam beradu argumen luar biasa. Tapi komitmen mereka untuk membangun Bengkayang itu bukan karena mereka tidak mampu. Tapi memang persoalan yang terbesar di Bengkayang ini adalah soal anggaran, Bapak Ibu. Sehebat apapun Anda sebagai bupati Bengkayang ke depan, kalau tidak mampu mendatangkan duit untuk ke Bengkayang, ini omong kosong untuk bisa memperbaiki Bengkayang. Kita lihat sendiri, daerah Monterado, desa Gua Boma, jalan yang begitu hancur infrastrukturnya, 10 tahun Bengkayang dipimpin oleh orang hebat, ya apa adanya. Suti Semarang, Siding, Jagoy Babang, Lembah Bawang, itu semua hancur. Nah, menjadi pertanyaan kita, siapakah yang mampu untuk mengubah Bengkayang ini? Tentu jawabannya adalah Pak Kajot Carlos. Saya yakin percaya Kajot Carlos adalah orang yang mampu untuk mengubah Kabupaten Bengkayang. Kita tahu betul di belakang mereka itu siapa. Di situ ada Ketua Komisi 5 yang membidangnya infrastruktur. Saya yakin percaya selain Kajot Carlos bupatinya, Bengkayang akan seperti ini dan tidak akan menjadi daerah maju.